Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa untuk terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari yang kita dapatkan di kehidupan kita yang fana ini adalah sebuah ghanimah, adalah sebuah harta karun yang sangat istimewa. Dengannya kita bisa melakukan ketaatan dan ketakwaan supaya kita punya bekal ketika Allah menentukan waktu kita sudah habis di dunia ini. Dengan waktu yang ada pula kita bisa bermuhasabah, menghitung-hitung apa amal yang belum kita lakukan, sehingga ketika masih ada waktu
kita lakukan apa yang belum kita lakukan. Khususnya bila kita menemui waktu yang spesial dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah saat ini kita sudah bertemu dengan satu waktu yang spesial. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang mana oleh orang Arab dulu sangat dihormati, sehingga sebelum datang Islam para kaum di Arab menghentikan peperangan di antara mereka. Mereka sudah menghormati bila bulan Rajab dan Sya'ban datang. Maka setelah Islam datang, setelah Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban lebih istimewa lagi. Demikian karena bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui beberapa hal terkait bulan Sya'ban. Yang pertama, amal seorang hamba, amal para hamba seluruhnya diangkat di bulan ini. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfalu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itulah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Bulan itu ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil 'alamin. Di bulan tersebut amal para hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb semesta alam. Satu, amal kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan puasa sunnah. Bahkan sebagai disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan ibadah puasa di bulan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullahu." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa seluruh bulan Sya'ban, seluruh hari di bulan Sya'ban. Dan disebutkan pula di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Kana yasumu Sya'bana illa qalila." Rasulullah biasa melakukan puasa di bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit. Para ulama mengatakan, mengkolaborasikan dua hadis ini. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bulan full berpuasa, dan terkadang ketika bertemu bulan Sya'ban beliau hanya melakukan puasa kebanyakan harinya. Jadi ada beberapa hari yang tidak berpuasa. Kemudian ada hadis yang lain dari Aisyah sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, "Kana ahabbu syuhuri ilaihi an yasumahu Sya'ban." Bulan yang paling dicintai Rasul untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Tsumma yasiluhu bi Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan puasanya hingga bulan Ramadan. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang bisa kita lakukan juga adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai prioritas yang lebih di bulan ini. Salamah bin Kahil berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra." Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan pula, maka
kana Amr bin Qais idza dakhala syahr Sya'ban aghlaqa halawatahu wa tadrubu li qira'ati al-Qur'an. Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Abu Bakar Al-Balfi berkata, Syahrul Rajab syahrul zar, bulan Rajab saatnya menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul syaqir zar, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hisar zar, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Kemudian poin selanjutnya hadirin, amal ibadah para hamba di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Demikian karena kebanyakan manusia di bulan ini mereka lalai. Dan apabila ibadah yang dilakukan oleh kita, sedangkan kebanyakan manusia itu lalai, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Seperti kebiasaan para salaf, setelah maghrib mereka membiasakan sholat sampai sholat isya. Mereka terbiasa sholat sunnah sampai sholat isya. Mereka mengatakan hiya sa'atu ghaflah, waktu-waktu itu adalah waktu yang dilalaikan manusia. Kemudian termasuk juga pahala yang dilipat gandakan adalah ketika berzikir di pasar. Pahala berzikir di pasar lebih besar pahalanya, karena pasar adalah tempat orang yang lalai dari mengingat Allah. Begitu pula sholat malam, ketika manusia sedang tidur, lalai dari beribadah, kita mendirikan sholat malam, insya Allah pahala akan lebih besar, karena waktu tersebut manusia sedang lalai. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia. Beribadah di bulan ini insya Allah pahalanya lebih besar. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, poin kelima yang harus diketahui oleh seorang muslim, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muslim berpuasa di 2 akhir bulan Sya'ban, karena 2 hari tersebut adalah hari-hari yang syak, hari-hari yang dilakukan, terkecuali sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terkecuali dia punya ibadah puasa yang khusus yang terbiasa dia lakukan, entah puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau dia belum menunaikan qada puasanya, maka boleh dia melakukan puasa di 2 hari terakhir. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan juga, ketika seseorang semenjak selesai bulan Ramadan sampai menjelang bulan Ramadan selanjutnya dia tidak kunjung berpuasa, padahal dia tidak punya udzur syar'i, maka kata para ulama dia wajib melakukan 2 hal. Yang pertama, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melalaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan yang kedua, dia segera melakukan puasa atau menunaikan puasa yang tertinggal di bulan Ramadan tahun lalu. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'du, hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang disampaikan oleh para ulama terkait pada bulan Sya'ban ini adalah sebuah hadis. Meskipun hadis ini hadis yang dhaif, bagaimana kata para ulama hadis, Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Allah ini akan turun melihat kepada hambanya
pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahid. Maka Allah akan mengampuni dosa seluruh makhluknya kecuali orang yang mempersekutukan peribadahan kepadanya dan orang yang memutus tali silaturahim atau bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Tha'labah Al-Khushani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban," jika malam Lailatul Sya'ban sudah datang, ittala'allahu ila khalqihi, Allah muncul kepada para hambanya, Allah melihat para hambanya, fayaghfiru lil mu'minin, maka Allah mengampuni dosa kaum mukminin, wa yad'u ahlal haqdi, tapi Allah meninggalkan orang yang masih ada kedengkian di dalam hatinya, hatta yad'uhu, sampai orang tersebut menjauhi kedengkiannya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hati-hati dengan apa yang akan kita lakukan agar bulan Sya'ban, bulan persiapan Ramadan ini benar-benar bulan yang menjadi persiapan bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan. Jauhi dosa-dosa, khususnya dosa kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Juga saling bermusuhan, hentikan permusuhan sesama muslim, dan juga kedengkian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa-jiwa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, menguatkan diri kita untuk bisa melakukan banyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini, agar kita sudah terbiasa beribadah ketika bulan Ramadan tiba. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Udhkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila wa aqimus shalah.